Senjata fitnah dari orang-orang kafir dan orang munafik banyak ditujukan kepada mereka. Siapa saja ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, maka itulah ulama yang harusnya kamu dengarkan, kamu patuhi, kamu taati mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan, di akhir zaman ini kita sudah mengerti, kita sudah paham kemana arah pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini, dan ini ujian. Soalnya kenapa? Kalau kita tidak menyimak dan mengikut kepada para ulama-ulama warathatul anbiya ini di akhir zaman, maka khawatir kita 5 keterjerumusan tadi, kita akan masuk ke diantara mereka. Pertama tadi adalah kefasikan, kedua adalah kesesatan, ketiga adalah kemunafikan, keempat adalah kesyirikan, kelima adalah kemurtadan. Seluruhnya adalah ancaman yang paling membahayakan nasib kita di akhirat. Karena nasib kita akan berujung dengan neraka Jahannam jika kita tidak mau merapatlah dengan para ulama. Syekh Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama besar dari negeri Yaman, dalam kitab beliau Zawahiru Dha'fil Iman, fenomena melemahnya iman, beliau mengatakan, ketika engkau menjauh, ketika engkau tidak rapat dengan ulama-ulama Rabbani yang lurus, ulama-ulama yang tidak mencari dunia, ulama-ulama yang tidak takut menyampaikan kebenaran, ulama-ulama yang siap berhadapan dengan kekuasaan. Kalau memang itu kekuasaan yang zalim, dia tetap akan menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Maka siapa yang tidak merapat kepada mereka, imannya akan menjadi lemah dan bahkan dia cenderung disesatkan. Kenapa? Karena ada ulama-ulama usul, ada ulama-ulama jahat, ada ulama-ulama yang buruk, di mana Nabi mengatakan du'atun, mereka adalah para dai-dai ala abwabi jahannam, di depan gerbang-gerbang pintu neraka Jahannam. Ada ulama-ulama ini, bahkan jumlah mereka malah banyak. Mereka ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang tawaf di sekitar fulus, orang ulama-ulama yang berharap kepada fasilitas dunia yang diberikan kepadanya, kedudukan yang diberikan kepadanya. Ulama yang bolak-balik datang ke pintu-pintu kekuasaan untuk mendapatkan sekeping daripada dunia. Ulama macam ini di akhir zaman banyak, ibarat Allah yang kami muliakan. Tetapi kita sudah dapat iringan arahan dan panduan seperti apa yang akan kita ikuti. Oh Ustaz, kalau seandainya ulama kami dapat ujian, otomatis kami juga akan mendapatkan ujian. Oh ya, iya. Tetapi ingat, innallaha la yanzilul bala'ila ala qadri sabar. Allah tidak akan turunkan ujian kecuali dengan kadar kesabaran yang ada dalam dada orang itu. Jadi setiap kita akan diuji dengan kadar sabar yang ada dalam dada kita, Pak. Allah tuh maha tahu seberapa kemampuan kita memikul ujian. Allah akan berikan ujian sebanyak itu juga. Allah tidak akan lebihkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebani seseorang di luar kemampuannya. Setiap ujian yang Allah berikan sesuai dengan, dan Allah maha tahu orang ini kadarnya cuma segini, maka ujiannya diberi oleh Allah setara dan setaraf dengan kemampuannya memikul ujian. Wa innallaha la yanzilur rizqa illa ala qadril maunah. Allah tidak akan turunkan rezeki kecuali sebanyak beban yang dipikulnya. Jadi kita punya beban apa dalam hidup kita, Pak? Jangan khawatir, anak saya 5 Ustaz, kalau saya tambah lagi 6, saya tambah lagi 7, nanti rezeki mereka bagaimana? Oi, dengar hadis ini, bahwa Allah tidak akan menurunkan rezeki kecuali sebatas pikulan yang terbebani di atas pundaknya. Semakin banyak, maka semakin banyak Allah berikan. Yang penting kita harus meyakini. Jadi tidak ada ujian yang di luar daripada kemampuan kita untuk memikulnya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kisah dakwah yang terbanyak Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah kisah dakwah Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih.
Kisah dakwah para nabi-nabi yang lain ada, tapi hanya sekelebat dan selayang lewat. Kisah dakwah Nabi Muhammad pun hanya sedikit Allah sebutkan. Tapi kisah dakwah Nabi Musa berhadapan dengan sumber kekuatan dan kekuasaan yang eksis saat itu paling banyak dalam Al-Quran. Hampir-hampir di setiap surat Madaniyah Allah ceritakan bagaimana kejahatan-kejahatan Fir'aun di dalam menghadang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat Fir'aun yang memecah belah rakyatnya sendiri dan mengadu domba rakyatnya. Fir'aun yang membuat rakyatnya tersesat. Fir'aun yang mengklaim dirinya adalah sang penguasa tertinggi dan dialah yang paling patut untuk dihormati, dimuliakan, disimak, ditakuti. Fir'aun yang mengklaim dirinya adalah Tuhan. Fir'aun yang diktator, dia yang menghabisi, membantai. Dia yang menghabisi dan membantai rakyatnya sendiri. Anak-anak kecil pun dia tega untuk dia habisi. Fir'aun yang memiliki media dan menyebarkan fitnah melalui medianya di mana-mana. Fir'aun yang memiliki tentara, termasuk tentara terkuat di dunia pada masa itu. Dan dia sangat bangga dengan kekuatan militer yang dikuasainya. Fir'aun yang memiliki para konglomerat dan cukong-cukong di belakangnya. Fir'aun memiliki segala syarat-syarat untuk eksis bertahan lama. Dan pada akhirnya Fir'aun melihat satu-satunya pengganggu yang layak dan wajib dilenyapkan di muka bumi ini adalah Musa serta orang-orang yang beriman dengannya. Lalu Fir'aun menyebarkan isu. Setelah berbagai macam cara menumbangkan Musa tidak tumbang-tumbang, berbagai macam cara menghabisi Musa tidak habis-habis, berbagai macam cara menutup dan memberangus dakwahnya Nabi Musa tidak terhadang, makin diberangus makin luas, makin dicintai Musa alaihissalam oleh rakyat jelata, orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Semakin populer Musa alaihissalam, dan ini menjadikan Fir'aun berangasan tidak karu-karuan. Lalu pada puncaknya Fir'aun berkata, waqala Fir'aun berkata, "Dzaruni aqtul Musa." Saatnya Musa harus dihabisi, dibunuh. Wal yadu rabbah, jangan ada yang coba-coba gabung dengannya. Jangan ada yang coba-coba membela dan membantunya. Biar dia sendirian. Biar dia cuma minta tolong kepada Tuhannya. Inni akhafu, aku khawatir, kata Fir'aun, ayyubaddila dinakum. Musa ini ingin merubah ideologi negara kalian. Ini pernyataan Fir'aun. Aku khawatir Musa merubah negeri dan negara kalian ini. Kalau Musa ingin merubah, kemana ingin dirubah oleh Musa? Pasti ke jalan yang benar, pasti menuju kepada jalan Allah. Lah Fir'aun karena jalannya jalan setan, dan dia senantiasa mempublikasikan kemana-mana, inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang seharusnya kita tempuh. Sementara jalan yang diinginkan oleh Musa itulah jalan yang berbahaya, dia akan membelah-belah bangsa. Padahal tukang pemecah belah bangsa adalah Fir'aun sendiri. Coba lihat apa yang terjadi dengan Nabi Musa. Luar biasa kaum muslimin, luar biasa. Tapi Nabi Musa tidak punya apa-apa, tidak punya tentara, tidak punya senjata, tidak punya media, tidak punya harta, tidak punya backing tidak punya. Yang Musa punya apa? Allah. Yang Musa punya cuma Allah. Siapa yang menang pada akhirnya? Pada puncaknya Fir'aun setelah menyebarkan isu bahwa Musa ini berbahaya, au ayyudhira fil ardil fasad, Musa ini teroris. Itu kalimat terakhir Fir'aun ya. Musa itu teroris. Dituduh Musa dengan orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa, ini akan menimbulkan kekacauan. Dia punya senjata, Musa ini akan melenyapkan negeri ini, Musa akan membantai di mana-mana. Padahal orang semua tahu yang suka membantai di mana-mana itu siapa? Fir'aun. Yang punya senjata itu siapa? Fir'aun. Yang punya tentara itu siapa? Fir'aun. Tapi Fir'aun yang nuduh Musa teroris. Akhirnya dengan legitimasi yang dirasa cukup, dengan media yang dirasa mumpuni dan mapan, maka Fir'aun pun menyusun seluruh kekuatannya. Semuanya dilibatkan, sampai menteri-menterinya, orang-orang kaya yang membackup di belakangnya, semua dilibatkan untuk membunuh Musa alaihissalam. Pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala suruh, hai Musa, lari cepat, bawa orang-orang beriman bersamamu. Di depan terhadang oleh Laut Merah. Musa dan kaumnya terhenti di situ, tidak tahu bawa kemana lagi, mau buat apa. Sementara Fir'aun dengan semua kekuatannya
bersatu padu mengejar memburu. Tentara-tentaranya menghunuskan pedang-pedang siap mencincang Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Lalu apa kata kaumnya? Sebentar lagi kita akan dihabisi. Kata Nabi Musa, ada Allah. Kalian jangan